Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, jumpa lagi di materi supervisi akademik. Supervisi akademik ini dibutuhkan oleh seorang pengawas ataupun kepala madrasah di dalam pengelolaan pembelajaran dan yang lebih umum lagi pengelolaan pendidikan yang ada di satuan pendidikan atau di madrasah binaannya. Supervisi akademik merupakan bagian dari dimensi kompetensi kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah melalui supervisi akademik dapat mengembangkan kemampuan mengajar guru, memonitor kegiatan sekolah, dan meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Hakikat supervisi akademik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Objeknya secara garis besar meliputi persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan tindak lanjut kegiatan pembelajaran. Untuk teknik supervisi akademik dilakukan melalui dua cara. Ada teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok yang masing-masing mempunyai tahapan-tahapan tersendiri. Teknik supervisi individual merupakan pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor hanya berhadapan dengan seorang guru, face to face, bertatap muka, sehingga bisa dilaksanakan supervisi individual ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, untuk macam-macam teknik supervisi individual bisa dilakukan dengan kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, pertemuan atau kunjungan antar kelas, dan juga menilai diri sendiri. Kita sekarang berbicara mengenai kunjungan kelas. Teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas, dengan tujuan menolong guru dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ketika terjadi interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tahapannya melalui persiapan, pengamatan selama kunjungan, akhir kunjungan, dan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Berikutnya adalah observasi kelas. Observasi kelas merupakan pengamatan proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya untuk memperoleh data secara objektif terhadap situasi pembelajaran. Apabila terjadi kesulitan-kesulitan yang dipunyai oleh seorang guru, maka bisa diperbaiki di dalam observasi kelas itu setelah ada masukan dari observer. Pertemuan individual merupakan pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dengan guru dengan maksud untuk mengembangkan praktek mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, dan untuk menghilangkan segala prasangka negatif yang terjadi antara supervisor dan guru. Jenis-jenis pertemuan individual. Ada classroom conference, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan di dalam kelas. Ada office conference, percakapan individual yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah atau ruang guru. Casual conference, percakapan individual yang bersifat informal, yang dilaksanakan secara kebetulan. Observational visitation,
percakapan individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas. Sahabat pendidikan, selanjutnya kita bicara mengenai kunjungan antar kelas. Guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya apa? Agar bisa berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang baik. Caranya dengan direncanakan terlebih dahulu, diseleksi siapa yang akan dikunjungi, dan menentukan siapa yang menjadi guru contohnya. Guru yang akan dikunjungi maksudnya. Menyediakan fasilitas, kemudian pengamatan dari supervisor, tindak lanjut, aplikasi, dan rencana kunjungan berikutnya. Menilai diri sendiri. Penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Ini sangat penting sekali agar terjadi feedback atau umpan balik. Apakah guru yang bersangkutan itu sudah bagus mengajarnya atau belum? Caranya bagaimana? Dengan meminta masukan siswa tanpa menulis nama, menganalisis keterlibatan terhadap unit kerja, dan mencatat aktivitas siswa. Selanjutnya kita berbicara mengenai teknik supervisi kelompok. Cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Supervisi ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari beberapa guru yang memiliki persoalan-persoalan yang sama. Ada beberapa teknik supervisi kelompok. Orientation Meeting for New Teachers atau program induksi guru pemula. Bisa melibatkan guru dalam suatu kepanitiaan, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi sebagai proses kelompok, sharing of experience, lokakarya atau workshop, diskusi panel, seminar. Selain itu, ada simposium, demonstration teaching, perpustakaan jabatan, supervisi buletin, membaca langsung atau directed reading, mengikuti kursus, organisasi jabatan atau professional organizations, kurikulum laboratori, perjalanan sekolah untuk anggota staf atau field trips. Apa sih orientation meeting for new teacher? Adalah pertemuan yang bertujuan khusus untuk mengajarkan guru-guru di dalam memasuki suasana kerja yang baru, supaya mereka tidak merasa asing dan dapat diterima di kelompok guru. Materinya apa yang perlu disampaikan kepada program induksi guru pemula ini adalah sistem kerja, administrasi dan organisasi sekolah, wawancara dan orientasi sekolah, ditindaklanjuti dengan diskusi kelompok, lokakarya, dan juga bisa melalui suatu kunjungan. Seorang guru bisa dilibatkan di dalam panitia penyelenggara, menjadi pelaksana tugas-tugas sekolah untuk mendapatkan pengalaman kerja. Berdasarkan pengalaman-pengalaman inilah guru-guru tersebut akan mampu tumbuh menjadi guru yang lebih baik dan berkompeten di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Rapat guru. Guru disertakan rapat bersama guru lain untuk memperbaiki kinerja di dalam pembelajarannya. Studi kelompok antar guru. Berkumpulnya guru-guru dalam mata pelajaran sejenis atau guru kelas untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pembelajaran. Kegiatannya menyusun pokok bahasan secara rinci dalam garis-garis besar, mendata semua problematika yang ditemui di sekolah. Misalnya studi kelompok antar guru ini KKG, kelompok kerja guru, Madrasah Ibtidaiyah,
atau MGMP dalam satu mata pelajaran tertentu. Diskusi sebagai proses kelompok. Guru diberi kesempatan untuk membentuk kelompok diskusi. Kegiatan yang dilakukan: diskusi, pembatasan kelompok, menentukan pemimpin di dalam kelompok. Fungsi pemimpin di sini untuk bisa menyediakan fasilitas, membahas masalah secara jelas, mengakui peranan tiap-tiap anggota, dan melibatkan anggota di dalam kelompok diskusi. Sharing of experience. Pertemuan beberapa guru untuk bertukar pengalaman, saling memberi dan menerima, saling belajar satu dengan yang lainnya untuk menambah wawasan, terutama terkait dengan pembelajaran. Prosedurnya: menentukan tujuan terlebih dahulu, menentukan pokok masalah, memberi kesempatan anggota untuk sharing, menyimpulkan dan melontarkan masalah baru. Tujuannya agar mereka saling belajar dari pengalaman teman sejawatnya di dalam membimbing, mendidik, dan memberikan materi pembelajaran pada peserta didik. Lokakarya atau workshop, suatu acara berkumpulnya orang-orang untuk menemukan problem yang merintangi kelancaran suatu pekerjaan, kemudian mencari solusinya. Ciri-cirinya workshop itu masalah bersifat live concrete, muncul dari peserta. Aktivitas mental dan fisik menjadi ciri khas. Kemudian metode yang diterapkan adalah musyawarah dan penyelidikan. Musyawarah kelompok menurut kebutuhan. Menggunakan resource person dan resource materials. Di sini akan mendapatkan pengetahuan, kecakapan, kemudian diharapkan ada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Panel discussions, suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Tujuannya untuk membahas masalah dari berbagai sudut pandang, menstimulasi para pendengar dan partisipan. Kemudian ada orang yang berperan di dalam panel discussion. Ada moderator, panelis, expert, dan partisipan. Berikutnya adalah seminar. Seminar itu adalah tempat belajar untuk mengadakan pendalaman bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Tujuannya untuk mengadakan intensifikasi, integrasi, aplikasi, pengetahuan, pengertian, dan juga keterampilan. Simposium. Simposium merupakan forum yang menampilkan beberapa pembicara yang mengemukakan pandangan yang berbeda dari topik yang sama. Jadi sekali lagi dari topik yang sama. Tujuannya untuk mengumpulkan dan membandingkan beberapa sudut pandang yang berbeda-beda tentang pokok masalah tersebut. Demonstrasi mengajar, suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran, menggunakan teknik tertentu yang dianggap perlu untuk dipraktekkan dan disaksikan oleh guru-guru lain. Demonstrasi mengajar yang baik adalah pembelajaran yang direncanakan, mempunyai suatu tujuan tertentu, serta menerapkan metode yang bervariasi. Perpustakaan jabatan merupakan perpustakaan khusus untuk guru yang berisi buku-buku, majalah, brosur, dan bahan-bahan lainnya yang telah diseleksi dengan teliti mengenai suatu mata pelajaran, sehingga dapat memperkaya
pengetahuan dan pengalaman guru di dalam mengembangkan kompetensi pengajarnya. Perpustakaan ini sebagai sumber referensi guru dan dikelola oleh guru itu sendiri. Supervisi buletin, alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh seorang supervisor, yang digunakan sebagai alat untuk membantu guru-guru di dalam memperbaiki situasi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan supervisi buletin ini atau buletin harus menarik, tersusun rapi, dijilid. Buletin waktu penerbitannya bisa mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Membaca langsung merupakan kegiatan yang memberi kesempatan kepada guru-guru untuk membaca secara langsung dan terbimbing. Sumbernya bisa didapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan tugas mengajarnya. Guru mengelola dengan baik di bawah bimbingan, di bawah pengontrolan kepala sekolah. Mengikuti kursus. Kegiatan yang memberi kesempatan untuk mengikuti kursus sesuai bidang yang diperlukan. Tujuannya untuk memperkuat kinerjanya dalam membimbing siswa dan meningkatkan profesionalitasnya. Misalnya dengan kemampuan berbahasa asing atau penguasaan TIK, ataupun mengikuti kursus yang lainnya yang setaraf atau yang dibutuhkan terhadap peningkatan proses pembelajaran. Organisasi jabatan. Kegiatan yang berisi kelompok-kelompok jabatan yang diorganisir sesuai dengan minat dan masalah yang disukai. Pembimbingan dalam meningkatkan karir para guru dengan jalan memperkuat kinerja mengajarnya. Hal ini berpengaruh terhadap keikutsertaan guru di dalam pelatihan profesi baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, pembimbingan calon kepala sekolah atau calon kepala madrasah. Kurikulum laboratori merupakan pusat kegiatan guru memperoleh sumber untuk menambah pengalaman dalam in-service education dan penelitian, percobaan, dan tempat bekerja sambil belajar untuk memecahkan problema bersama. Berisi buku-buku, bahan pelajaran, majalah, dan serta sumber-sumber belajar lainnya. Tujuannya untuk menyediakan sumber-sumber materi yang berhubungan dengan peningkatan proses pembelajaran. Perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah, field trips, kegiatan di luar sekolah yang dilakukan oleh guru dan siswa sebagai suatu teknik belajar dan sebagai selingan untuk melepaskan lelah sesudah pembelajaran beberapa bulan. Macam-macam trip field bisa ekskursi atau kokurikuler, mempelajari secara menyeluruh. Studi trip, mempelajari satu hal khusus, bisa juga tour, menyeluruh dan luas. Perencanaan supervisi akademik, penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat supervisi akademik sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang program supervisi akademik sebagai penjamin penghematan serta keefektifan penggunaan sumber daya sekolah, bisa tenaga, waktu, dan biaya. Ruang lingkup, pelaksanaan kurikulum atau KTSP, persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru,
pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. Semua itu diharapkan ada peningkatan mutu pembelajaran. Karakteristik perencanaan. Tidak ada rencana yang standar. Setiap guru memerlukan bantuan yang berbeda. Setiap bantuan dan bimbingan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan guru. Memerlukan kreativitas. Metode yang digunakan tidak monoton karena tiap guru belum tentu sama persoalan yang dihadapinya. Karakteristik lainnya adalah komprehensif. Kegiatan supervisi akademik tidak hanya mencapai tujuan dalam memecahkan masalah pembelajaran saja, melainkan juga mencapai tujuan kurikulum sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Kooperatif. Perencanaan harus melibatkan sebanyak mungkin stakeholder sekolah. Fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, tetapi bukan berarti tujuan yang direncanakan tidak jelas. Langkah menyusun program supervisi akademik, merumuskan tujuan supervisi akademik, menetapkan jadwal supervisi akademik, memilih teknik atau metode supervisi akademik, memilih dan menetapkan instrumen supervisi akademik. Sistematika perencanaan supervisi akademik. Pada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, dapat mencantumkan umpan balik hasil analisis supervisi akademik yang telah dilakukan. Tujuan supervisi, teknik supervisi, waktu dan hasil yang diharapkan. Pada bab 2, rencana pelaksanaan, ada ruang lingkup, komponen yang disupervisi, berisi program tahunan, program semester, silabus, RPP, penilaian, KKM, jurnal, agenda guru. Ada instrumen supervisi, jadwal supervisi meliputi nomor, hari tanggal, nama guru, mata pelajaran, atau guru kelas, jurusan, jam, fokus masalah. Pada bab 3, ada penutup yang berisi lampiran format instrumen yang akan digunakan. Sahabat pendidikan, demikian tadi materi supervisi akademik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.